Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah tidak ada kekurangan suatu apa. Anak-anak, perkenalkan saya Rohmat SPD, guru IPS dan guru PKN SMP Negeri 2 Weru. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan masa pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan Wiyata Mandala. Oleh karena itu, silakan dipersiapkan alat tulis seperlunya, barangkali ada sesuatu yang perlu Anda catat. Anak-anak, wawasan Wiyata Mandala itu yang perlu dipahami pertama adalah pengertian. Menurut arti kata, wawasan Wiyata Mandala itu berasal dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat terhadap sesuatu, tempat, wawasan, atau lingkungan. Sedangkan wiyata berarti pendidikan atau sekolah. Sedangkan mandala berarti lingkaran atau bundaran atau bulat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Saya ulangi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar pendidikan. Di samping itu, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sedangkan sekolah terus-menerus harus menggali, mengenal, memahami, menyadari, dan menghayati serta menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah juga harus menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala, maka ada 5 komponen penting dalam suatu sekolah. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang keempat, peran murid atau peserta didik. Dan yang kelima adalah peran masyarakat. Peran kepala sekolah yang pertama adalah kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah harus dihormati dan berwibawa. Artinya, yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus seizin kepala sekolah. Kepala sekolah dalam melaksanakan program-program sekolah yang telah disusun bersama komite. Kepala sekolah juga menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Kepala sekolah juga menertibkan lingkungan sekolah baik berbentuk sarana maupun aturan dan tata tertib.
Kepala sekolah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental intern antara guru, wali murid maupun siswa. Kepala sekolah juga sebagai penyelenggara kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PRF, PMR, Paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Saya lanjutkan yang kedua, peran guru. Guru berperan menjunjung tinggi harkat dan martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Guru harus menjadi tauladan di masyarakat. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Guru harus dapat digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Sedangkan yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan perangkat sekolah, baik itu pegawai, satpam, tukang kebun, petugas piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjalin persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Anak-anak, sedangkan yang poin keempat adalah peranan siswa, peranan murid atau peranan peserta didik. Karena ini menyangkut pada diri kalian, tolong diperhatikan. Yang pertama, siswa harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Keempat, siswa harus belajar dengan tekun dan gigih. Yang kelima, siswa harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Baik itu tugas secara daring maupun tugas secara luring. Karena dalam kondisi sekarang ini, pembelajaran dilaksanakan melalui daring maupun secara luring. Berikutnya, siswa harus menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang ke-9, siswa harus menjauhi narkoba. Berikutnya, siswa juga harus menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah, baik itu meja, kursi, papan tulis, alat tulis, dan seterusnya. Berikutnya, siswa juga harus menjaga keamanan sekolah, karena keamanan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Berikutnya, siswa harus melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, kepada guru, wakil kepala sekolah, guru BP, maupun kepala sekolah. Dan yang terakhir, siswa harus memelihara lingkungan sekolah, baik itu kebersihan lingkungan sekolah, taman, kebersihan kelas, dan seterusnya. Saya lanjutkan, peran yang kelima adalah peran masyarakat. Masyarakat juga harus mendukung terhadap perwujudan sekolah sebagai Adi Sekolah sebagai wawasan wisata Mandala. Yang pertama, masyarakat harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Yang kedua, masyarakat dapat memberi saran dan pemajuan proses belajar mengajar. Masyarakat juga ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, masyarakat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah.
Untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan wisata Mandala, maka dapat ditempuh melalui program 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh adalah ketertiban. Untuk mewujudkan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk satu, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah tidak boleh dijadikan tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, sekolah tidak boleh digunakan sebagai tempat propaganda politik atau tempat kampanye. Yang keempat, sekolah tidak boleh digunakan untuk syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang kelima, sekolah tidak boleh dijadikan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Itulah hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Adapun mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap preventif. Tahap preventif meliputi 1. Memelihara sekolah melalui 7K. Yang kedua, menciptakan sekolah suasana harmonis antar warga sekolah. Oleh karena itu harus dibina kerukunan antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan, yaitu dengan melakukan razia secara berkala. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS. Seperti pada saat ini, kegiatan MPLS tidak boleh ada unsur perpeloncoan. Kemudian yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya adalah untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler atau mengerjakan belajar kelompok. Sedangkan yang keenam, yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Karena apa? Biasanya saat berangkat dan usai sekolah itu terjadi perkumpulan, terjadi kerumunan yang bisa saja akan menimbulkan gesekan di antara sesama warga sekolah. Anak-anak, adapun tahap yang kedua adalah tahap represif yang meliputi 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi apabila terjadi perselisihan, maka warga sekolah berkewajiban untuk mendamaikan di antara pihak-pihak yang berselisih. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Sebagai warga sekolah harus ikut menjaga nama baik sekolah dengan cara yaitu menetralisir isu-isu negatif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada tindakan kriminal di sekolah. Artinya warga sekolah tidak boleh main hakim sendiri. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Poin yang kelima, yaitu mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Oleh karena itu, guru BP mempunyai peran penting dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada warga sekolah. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Bagi anak-anak yang melanggar tata tertib harus diberikan sanksi yang sifatnya pendidikan.
Anak-anak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi wawasan Wiyata Mandala pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.